nggak sembarangan, saudara. Ini zaman sekarang ada orang ngaku jihad, bom ditaruh di masjid. Dari mana jihad? Meledakin diri dalam masjid, bukan mati syahid, mati sangit. Pengertian jihad tidak lain dan tidak bukan adalah perang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi arti jihad itu al-qitalu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah ibtigha'a mardhatillah. Itu pengertian jihad. Nah, saya mau tanya sama jamaah, jawab yang keempat. Yang namanya jihad dalam arti perang di jalan Allah, ada yang lembut gak? Emang ada perang lembut? Ada, menkitik-kitikan. Yang namanya perang pasti keras. Dalam perang ada darah tertumpah. Dalam perang ada harta benda musnah. Dalam perang ada nyawa yang melayang, saudara. Nabi dulu perang di medan Badar, di medan Uhud. Beliau terluka, saudara. Beliau jatuh dari kuda perangnya, saudara. Bahkan sampai beliau punya kening pecah, beliau punya pundak sobek, saudara. Dan beliau punya gigi geraham, saudara, rontok akibat perang. Nabi berdarah, Nabi terluka. Kalau begitu saya mau tanya, perang itu keras tidak? Keras tidak? Takbir. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran soal perang, saudara. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Pak, Bu. Allah menyatakan, ya ayuhan nabi, hei nabi, jahidil kuffar, perangi orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan kerasi mereka, perlakukan mereka dengan keras. Allah yang suruh keras, saudara. Waktu dakwah Allah nggak kasih keras. Walau kunta faddan ghalidhal qalb dan faddu min hawlik, nggak dikasih kalau dakwah keras, saudara. Tapi kalau perang, Allah yang suruh kerasi itu orang kafir, kerasi itu orang munafik, kerasi itu musuh-musuh Islam, kerasi mereka. Ini perintah Allah, saudara. Nah, maka itu kita jangan rancu. Jangan kita bicara jihad, dakwah. Kalau jihad pakai ayat dakwah, jihad jadi salah semua. Kalau kita bicara dakwah, ada dalilnya. Bicara jihad, ada dalilnya. Ada orang lagi jihad nih, lagi mau main tembak-tembakan sama musuh. Musuh udah mengarahkan senapan ke jidat kita, saudara. Kita juga lagi mengarahkan senapan ke jidat dia. Tinggal adu cepat siapa yang nembak, betul? Ada teman bisikin, apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan nembak, ajak dengan hikmah. Kira-kira apa yang terjadi? Jidat kita bolong duluan, saudara. Betul? Ayat tadi ayat dakwah, bukan ayat jihad, saudara. Dakwah memang wajib lembut, jihad wajib keras, saudara. Itu perbedaan dakwah dengan jihad. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tapi jangan lupa, jihad dalam Islam ada adabnya, etikanya. Di antaranya apa? Satu, tidak boleh membunuh anak-anak, saudara. Haram kalau ada mujahid yang membunuh anak-anak, saudara. Dua, tidak boleh membunuh perempuan, kecuali kalau perempuan itu membawa senjata untuk bunuh kita. Perempuan warga sipil biasa, haram diganggu, dibunuh, saudara. Apalagi mengatasnamakan jihad. Nggak sampai di situ. Kalau kita perang kepada orang kafir, serbu perkampungan mereka, sampai Allah dan Nabi larang rumah ibadah mereka jangan diratakan. Dilarang. Agamawan-agamawan mereka tidak boleh kita ganggu. Subhanallah. Saya tanya, berarti jihad dalam Islam ada syarat tidak? Ada akhlak tidak? Apa boleh jihad sembarangan? Takbir. Saya mau cerita malam ini suatu fakta. Mau dengar cerita?
Mau dengar fakta sejarah? Betul? Baik, saudara. Ada seorang sahabat Nabi bernama Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Beliau tertangkap di tangan orang kafir. Dibawa ke kota Mekah, dimasukkan penjara, diumumkan ke seluruh kota bahwa besok Khubayb ibn Adi akan dibawa ke lapangan, akan dibunuh secara perlahan, saudara. Khubayb ibn Adi dipenjara dalam satu ruangan di rumah pemuka, yaitu seorang tokoh Arab, saudara. Singkat cerita, besok paginya ini pimpinan tokoh Arab yang ingin mengeksekusi, menghukum mati Khubayb, masuk ke dalam ruang tahanan bertanya kepada Khubayb, "Ya Khubayb, sebelum kau dieksekusi, apa kau punya permintaan terakhir?" Apa kata Khubayb? "Sudah lama aku tidak mandi, aku tidak membersihkan diri, aku tidak potong kuku-kukuku yang sudah panjang. Kalau kalian izinkan, aku ingin menghadap Tuhanku dalam keadaan bersih. Aku minta air, aku minta handuknya, dan aku minta pisau cukurnya." Itu aja yang diminta Khubayb. Dikabulkan, saudara. Yang punya rumah ambil air di bak besar, ambil handuk, ambil pisau cukur. Khubayb dalam tahanan dirantai, dibelenggu. Mulailah Khubayb potong kukunya, rapikan, saudara, kumisnya. Dia bersihkan dia punya diri, dia lap dengan lap handuk tadi badannya, sudah dia bersihkan. Nah, begitu beliau sudah bersih, hanya tinggal beberapa kuku dirapikan, tiba-tiba pintu tahanan terbuka. Masuk seorang anak kecil, saudara. Sekitar umur 4 tahun. Anak siapa? Anak tokoh yang akan hukum mati Khubayb, saudara. Ini anak begitu masuk, dipanggil oleh Khubayb. Khubayb senyum, dipanggil itu anak. Begitu anak itu mendekat, dipangku oleh Khubayb. Diajak bercanda, saudara, anak tersebut. Diajak ngobrol oleh Khubayb. Tidak lama kemudian, yang punya rumah sadar kemana anak mereka. Sang ibu cari kemana anaknya. Begitu dilihat pintu tahanan terbuka, begitu diintip anaknya dipangku oleh Khubayb, perempuan seisi rumah histeris, menjerit ketakutan, panik seisi rumah. Sampai si tokoh pun saudara ikut panik. Kenapa? Sebab yang ada di benak mereka, Khubayb akan menyendera si anak, saudara. Ada pisau di tangan Khubayb. Ada anak yang mau hukum mati Khubayb di pangkuannya. Dengan mudah Khubayb bisa menjadikan anak, saudara, untuk penebusan kebebasannya. Khubayb bisa pegang itu anak, dengan pisau cukur diancam, "Kau lepaskan rantaiku, kau siapkan kudanya, kau siapkan perbekalan, jangan ada yang mengikuti. Nanti kalau aku sudah jalan jauh, anak ini akan aku tinggalkan di jalan, silakan kalian ambil, aku mau kembali ke Madinah." Kira-kira kalau Khubayb mau begitu, bisa tidak? Bisa tidak? Itu yang ada di benak orang kafir, saudara. Bahkan lebih dari itu, dia takut anak itu dibunuh oleh Khubayb. Begitu Khubayb mendengar, saudara, kepanikan tadi, perempuan menjerit. Si anak ini ketakutan, menjerit, nangis, masuk dalam pelukan Khubayb, saudara. Akhirnya apa yang dilakukan Khubayb? Khubayb mengatakan kepada tuan rumah, "Stop kepanikan kalian. Stop. Jangan kalian menakut-takuti anak ini." Semua berhenti, saudara. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Apa kalian pikir aku akan menyendera anak ini? Apa kalian pikir aku akan bunuh anak ini? Wallahi, kata Khubayb, demi Allah, aku lebih rela mati kalian bunuh daripada aku menakut-takuti anak kecil yang tidak berdosa. Subhanallah. Ini di detik-detik kematiannya, Khubayb lebih suka dihukum mati, lebih suka dihukum mati oleh orang kafir daripada menakut-nakuti anak kecil, saudara.
Saya tanya, akhlak Khubayb indah tidak? Tinggi tidak? Mulia tidak? Bagus tidak? Takbir! Itu jihad dalam Islam, saudara. Dalam keadaan terpaksa, tetap Khubayb nggak mau nyakitin anak kecil. Kata Khubayb, kalian tenang. Itu anak ditenangkan oleh Khubayb. Setelah usai dari tangisnya, hilang rasa takutnya, Khubayb mengatakan kepada si anak, "Nak, kembalilah ke ibumu. Kau dicari oleh ibumu." Itu anak kembali ke pangkuan ibunya, saudara. Nah, kemudian beberapa jam kemudian, Khubayb diseret oleh tuan rumah ke tengah lapangan. Ribuan orang kafir Quraisy siap untuk menontonnya, dan Khubayb dibunuh secara perlahan, saudara. Dipotong bagian tubuhnya, dicambuki, dikuliti, dibeset sedikit demi sedikit dia punya badannya, saudara. Sampai akhirnya Khubayb menghembuskan nafasnya yang terakhir. Takbir! Masya Allah. Maka itu saya mau tanya, jihad dalam Islam berat tidak? Berat tidak? Orang bilang, Habib, kalau jihad nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jihad berat dong. Ya memang berat. Yang bilang jihad itu tidak berat siapa? Kalau jihad boleh sembarangan ngebunuh, sembarangan ngebunuh, itu bukan jihad namanya, saudara. Jadi jihad itu ada akhlak, jihad itu ada aturan, saudara. Nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh warga sipil, saudara. Orang yang nggak ikut bertempur. Nggak ada dulu sahabat Nabi, saudara, perang kemudian membunuh warga sipil, tidak. Fight gentleman, saudara. Petempur lawan petempur, saudara. Tentara lawan tentara, penyerang lawan penyerang. Tidak boleh mengganggu mereka yang tidak terlibat, saudara. Maka itu saya mau tanya, kalau begitu jihad jantan tidak? Berani tidak? Bagus tidak? Takbir! Alhamdulillah. Bu, kira-kira jelas tidak jihad, Bu? Nah, jadi jihad nggak sembarangan, saudara. Di zaman sekarang ada orang ngaku jihad, bom ditaruh di masjid. Dari mana jihad? Meledakin diri dalam masjid, bukan mati syahid, mati sangit.